Bab 394,1 Alasan yang kekanak-kanakan. Kamu orang baru, kamu tidak tahu apa-apa. Selain Qian Xiu, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Liu Xitong mungkin akan segera menyalahkan Qian Xiu, sehingga dia tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Mengapa hanya kakak senior Qian yang bisa melakukan ini? Dev bertanya secara retoris. Omong kosong, hanya kekuatannya saat ini yang dapat menyebabkan api pamungkas di tempat penilaian melonjak dan menyebabkan ledakan. Yang lain tidak memiliki kemampuan itu. Liu Xitong mendengus dingin. Tanpa kekuatan itu, belum tentu tidak mungkin aura api pamungkas meledak. Misalnya, jika seseorang masuk dengan harta yang berisi api pamungkas, lalu melepaskan api pamungkasnya hingga menyatu, apakah itu juga akan menimbulkan aura melonjak dan menyebabkan ledakan? Dev memandang Liu Xitong dengan dingin dan bertanya. Ketika Liu Xitong mendengar ini, alisnya tiba-tiba berkerut, dengan sedikit kepanikan di matanya. Dan mata Lusan melebar dan dia menatap Dev dengan tidak percaya. Tidak ada yang melihatnya saat dia berakting, tapi bagaimana Dev tahu? Itu memang mungkin. Penatua Cui mengangguk. Penatua Cui, jangan dengarkan omong kosong pendatang baru ini. Mereka semua adalah murid luar. Bagaimana bisa ada harta karun dengan api pamungkas? Liu Xitong buru-buru berkata kepada Penatua Cui. Apakah kamu memilikinya atau tidak, kamu akan mengetahuinya segera setelah kamu menggeledahnya. Sekarang aku curiga Lusan seharusnya memiliki harta karun dengan api pamungkas padanya. Dev berkata pada Lusan. Aku tidak melakukannya, tidak. Lusan segera menggelengkan kepalanya, ekspresinya menjadi sangat panik. Tidak, Dev memandang Lusan dengan bercanda, jika kamu mengatakan tidak, cari kamu dan biarkan kami memeriksanya. Kamu bajingan, kamu pikir kamu ini siapa? Lagi pula, Lusan juga murid luar paling senior. Bagaimana aku bisa mencarimu saat giliranmu tiba? Liu Xitong memarahi Dev. Jika cermin perunggu ditemukan saat penggeledahan tubuh, itu akan merepotkan. Adik laki-laki, apakah kamu tahu sesuatu? Wei Qing melihat Dev bersikeras mencarinya, jadi dia bertanya. Kakak senior, Lusan memiliki sesuatu pada dirinya. Aku melihatnya menggunakannya selama penilaian, dan sepertinya ada api besar di dalamnya. Saya kira dia ingin meningkatkan aura api dan membuat kita tidak mampu menahannya dan mundur. Akibatnya, operasinya salah dan apinya meledak. Dev berbisik pada Wei Qing. Ketika Wei Qing mendengar ini, dia langsung menjadi marah, merasa bahwa orang-orang ini sebenarnya curang. Liu Xitong, alasan ledakan Zihuo yang tidak beralasan harus diketahui. Permintaan kakak muda untuk penggeledahan tubuh juga merupakan permintaan yang masuk akal. Apakah kamu merasa bersalah dan tidak berani membiarkan aku menggeledah?mu? Wei Qing bertanya pada Liu Xitong. Jika saya punya hati nurani yang bersalah, geledah saja, tapi semua orang harus digeledah. Liu Xitong berpura-pura tenang dan berkata. Itu wajar, setiap orang yang mengikuti penilaian harus digeledah. Wei Qing mengangguk. Aduh. Lusan tiba-tiba memegangi perutnya saat ini dan berkata dengan ekspresi garang, aku sakit perut. Aku ingin keluar, kalian harus mencari yang lain dulu. Setelah Lusan selesai berbicara, dia hendak pergi. Sepertinya dia ingin menyingkirkan cermin perunggu itu. Wei Qing melompat, menghentikan Lusan, meraih kerah bajunya dan berkata, berhentilah berpura-pura, nak. Apakah kamu ingin diam-diam menyingkirkan barang-barang yang ada padamu? Tidak, aku hanya merasa mual. Lusan berkata dengan tegas. Perutmu terasa mual, kamu bisa memikirkan semua alasan ini. Menurutmu siapa yang akan mempercayainya? Wei Qing mencibir. Liu Xitong juga menatap Lusan dengan marah. Dia bisa memikirkan alasan yang kekanak-kanakan seperti itu. Sebagai seorang beku yang telah melampaui alam kesengsaraan, Anda mengatakan perut Anda sakit dan Anda perlu buang air besar. Siapa yang bisa percaya itu? Ini bukan orang biasa. Sepertinya Lusan begitu panik hingga otaknya menjadi tumpul. Kakak senior Liu, dia. Lusan ingin mengikuti Liu Xitong dan meminta bantuan, tetapi Liu Xitong memelototinya dan berkata, diam, diam. Dia sangat takut Lusan ini akan mengkhianatinya juga. Bab 3942 apa ini? Anda harus tahu bahwa Penatua Cui tidak mementingkan diri sendiri dan tidak akan menyalahkan pemimpin sekte sama sekali, bahkan jika guru Liu Xitong adalah pemimpin sekte yang baru. Lusan hanyalah murid luar. Tidak peduli hukuman apa yang diberikan padanya. Yang paling bisa dia lakukan adalah dikeluarkan dari sekte Xian. Tapi Liu Xitong tidak bisa melakukannya. Dia sekarang juga murid Diaken, dan dia juga murid tercinta dari pemimpin sekte. Lusan, jika kamu mengeluarkan barang-barangmu dengan patuh dan menjelaskan dengan jelas, Penatua Cui mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Wei Qing berkata pada Lusan. Aku tidak punya apa-apa. Lusan berkata dengan tegas. Mata Wei Qing sedikit menyipit, lalu dia menarik Lusan ke dalam pelukannya. Sebelum Lusan sempat bereaksi, cermin perunggu sudah muncul di tangan Wei Qing. Apa ini? Wei Qing bertanya. Ini, Lusan sedikit panik dan tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Biar ku lihat. Ketika Liu Xitong melihat ini, dia melangkah maju untuk mengambil cermin perunggu itu. Wei Qing melintas dan menatap Liu Xitong dengan dingin, Liu Xitong, apakah kamu ingin mengambilnya dan kemudian menghancurkan buktinya? Bukti apa yang harus ku hancurkan? Liu Xitong berpura-pura tidak bersalah dan berkata, ini hanya cermin perunggu.
Apa hebatnya? Saya benar-benar tidak berpikir saya memperhatikan nafas api di cermin perunggu ini. Api pamungkas di cermin perunggu diserap dan dimurnikan oleh Dev, jadi tidak ada api pamungkas lagi. Justru karena itulah Liu Sitong menolak mengakuinya. Ya, ini cermin perunggu biasa yang saya gunakan untuk berlatih. Tidak ada api pamungkas sama sekali. Ketika Lusan melihat ini, dia bereaksi dan berkata dengan keras. Wei Qing mencoba menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam cermin perunggu, tetapi meskipun formasi cermin perunggu berkedip, tidak ada api yang muncul. Kali ini, Wei Qing sedikit malu dan bingung. Tunjukkan padaku cermin perunggu ini. Penatua Cui mengulurkan tangannya dan berkata. Elder Cui, tolong lihat. Saya pikir pasti Lusan yang melakukannya dengan cermin perunggu. Wei Qing menyerahkan cermin perunggu itu ke tangan Penatua Cui dengan hormat. Setelah Penatua Cui melihat cermin perunggu, alisnya langsung berkerut dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kalian tetap di sini, yang lain segera keluar dari sini. Penatua Cui menunjuk ke arah Wei Qing, Liu Sitong dan Lusan dan meminta semua orang untuk pergi. Kakak senior Qian, kamu baik-baik saja, berhentilah menangis. Dev dengan lembut menghibur Qian Xiu. Karena Penatua Cui meminta semua orang untuk pergi, itu membuktikan bahwa ledakan Zihuo tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang pergi. Pergilah dan tunggu aku di luar. Aku yakin Penatua Cui akan segera mengambil keputusan. Wei Qing meminta Dev dan yang lainnya keluar. Setelah semua orang pergi, Penatua Cui melambaikan tangannya dan langsung membentuk formasi. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi dalam formasi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Liu Sitong dan Na Lusan tiba-tiba berubah. Anda harus tahu bahwa Penatua Cui tidak mementingkan diri sendiri dan tiba-tiba membentuk formasi. Jika dia mengambil tindakan terhadap mereka dan langsung menghukum mereka sesuai dengan aturan Sekte Xian, maka mereka benar-benar akan membuat langit dan bumi tidak merespon, begitu pula bumi dan bumi. Bumi tidak akan berfungsi. Liu Sitong, apa yang terjadi dengan cermin perunggu ini? Penatua Cui bertanya dengan wajah muram kepada Liu Sitong. Penatua Cui, aku juga tidak tahu. Bukankah ini milik Lusan, digunakan untuk berlatih? Liu Sitong berkata dengan sok. Bentak. Penatua Cui menamparkan wajah Liu Sitong, dan kemudian berkata dengan kejam, dasar kentut, aku sendiri yang mengukir formasi di cermin perunggu ini, dan menyegel api pamungkas di cermin perunggu ini. Tujuannya adalah untuk memungkinkan murid-murid berbakat menggunakan cermin perunggu untuk berlatih, sehingga mereka dapat lebih cepat memahami dan menguasai api pamungkas dari Sekte Api Ungu kami. Bagaimana hal sepenting itu bisa sampai ke tangan murid luar? Ketika Penatua Cui mengatakan ini, Liu Sitong sangat ketakutan hingga wajahnya berubah warna. Bab 3943 penilaian tidak valid. Dia tidak menyangka bahwa cermin perunggu ini sebenarnya dibuat oleh Penatua Cui sendiri. Cermin perunggu ini juga diberikan kepada Liu Sitong oleh tuannya, sehingga Liu Sitong dapat membantunya dalam kultivasinya. Bagaimanapun, dengan cermin perunggu ini, dia dapat berhubungan dengan api tertinggi sepanjang waktu, dan dia dapat berlatih lebih cepat. Tanpa diduga, Liu Sitong benar-benar mengeluarkan cermin perunggu dan menggunakannya untuk menyontek selama penilaian. Celepuk. Liu Sitong tiba-tiba berlutut di depan Penatua Cui dan berkata sambil menangis, Penatua Cui, murid ini salah. Cermin perunggu ini diberikan kepada saya oleh guru untuk kultivasi saya. Itu hanya karena Lusan sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dan belum mampu menguasai nafas api, dan tidak pernah bisa lulus ujian untuk menjadi murid batin, jadi aku meminjamkannya perunggu cermin. Saya tidak menyangka Lusan benar-benar akan menggunakan cermin perunggu ini untuk menipu selama penilaian, menyebabkan api pamungkas di tempat penilaian meledak dan menyebabkan kerusakan pada formasi penilaian. Pikiran Liu Sitong juga cukup fleksibel, dia tidak menyangka akan bereaksi begitu cepat dan menemukan cara untuk menghindari situasi. Lusan, sebaliknya, memandang Liu Sitong dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka Liu Sitong akan bereaksi begitu cepat dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Penatua Cui bertanya. Semua yang dikatakan muridku adalah benar, aku tidak akan pernah berani menipu Penatua Cui. Liu Sitong berlutut di tanah dan berkata. Lusan. Penatua Cui berteriak, dan Lusan sangat ketakutan hingga dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Saat ini, Liu Sitong terus mengedipkan mata pada Lusan. Sekarang, selama Lusan mengurus semuanya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lusan menatap mata Liu Sitong dan tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menolak. Bahkan jika Liu Sitong mengaku, itu tidak ada gunanya baginya. Mungkin dengan menjaga Liu Sitong tetap hidup, saya mungkin memiliki kesempatan lain di masa depan. Elder Cui, saya terobsesi sejenak dan menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk meningkatkan aura api pamungkas di tempat penilaian. Para murid juga hanya ingin meningkatkan aura apinya agar semua orang gagal dalam ujian. Hanya aku yang lulus ujian sekte dalam, jadi aku bisa pamer. Tanpa diduga, kesalahan operasional menyebabkan semua api pamungkas di cermin perunggu keluar, dan menyatu dengan api pamungkas di tempat penilaian, menyebabkan ledakan. Murid pantas mati, mohon minta Penatua Cui untuk menghukum saya. Lusan mengambil sendiri semua tanggung jawabnya. Ketika Liu Sitong mendengar ini, dia menghela nafas lega. Penatua Cui, Liu Sitong pasti yang menghasut masalah ini. Jika tidak, Lusan tidak akan berani dan harus menghukum Liu Sitong. Wei Qing melihat ini dan buru-buru berkata kepada Penatua Cui.
Jelas Liu Xitong menghasut Lusan untuk melakukannya. Wei Qing, jangan memfitnahku. Bukti apa yang kamu miliki bahwa aku memerintahkanmu melakukan ini? Liu Xitong berteriak pada Wei Qing dengan marah. Itu kamu, Lusan tidak memiliki keberanian. Kata Wei Qing. Bukan aku, bantah Liu Xitong. Keduanya sangat marah hingga tidak bisa berdebat satu sama lain. Baiklah. Penatua Cui berteriak dengan marah, dan mereka berdua langsung menutup mulut. Karena tidak ada bukti yang membuktikan hasutan Liu Xitong, mari berhenti berdebat. Kecelakaan kali ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Lusan. Mulai sekarang, Lusan tidak akan diizinkan untuk mengevaluasi murid batin selama 30 tahun. Liu Xitong adalah ketua juri penilaian. Jika hal seperti ini terjadi, dia akan didenda 3 tahun. Kata-kata Penatua Cui membuat Liu Xitong dan Lusan berlutut dan bersujud. Jika hal seperti ini terjadi, hukumannya pasti ringan. Meskipun Wei Qing tidak senang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Elder Cui, bagaimana dengan penilaian ini? Wei Qing bertanya. Penilaiannya dibatalkan. Saya akan melakukan penilaian lagi setelah saya memperbaiki formasi penilaian. Setelah Penatua Cui selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan formasi itu secara otomatis dihilangkan. Dahi Liu Xitong dan Lusan dipenuhi keringat dingin, dan mereka menghela napas panjang. Bab 3944 Bagaimana mengetahui jika Anda tidak mencoba? Setelah Wei Qing keluar, Qianxiu dan yang lainnya segera menyambutnya. Kakak senior, apa yang terjadi? Apa yang Penatua Cui katakan? Qianxiu bertanya. Penatua Cui meminta Lusan untuk tidak mengevaluasi murid batin selama 30 tahun, dan Liu Xitong didenda selama 3 tahun. Kata Wei Qing. Bagaimana dengan penilaiannya? Seharusnya kita lulus, kan? Seseorang bertanya. Saya akhirnya berhasil mencapai level terakhir, dan tidak semua ujian sekte dalam memiliki keberuntungan seperti ini. Penilaiannya tidak valid. Penatua Cui akan memperbaiki formasi penilaian lagi. Kalau begitu, kami akan menunggu pemberitahuannya. Wei Qing menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata. Ah, penilaiannya tidak valid. Buang-buang waktu saja. Kami sangat beruntung kali ini. Kami tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Setelah mendengar bahwa penilaian tersebut dibatalkan, banyak murid mulai mengeluh. Dev juga mengerutkan kening. Jika dia tidak bisa dipromosikan menjadi murid sekte dalam, dia tidak akan bisa berpindah-pindah di area sekte dalam, apalagi bertemu dengan pemimpin sekte lama. Sekarang penilaiannya tidak valid, saya tidak tahu apakah saya harus menunggu hingga tahun monyet untuk mengikuti penilaian lagi. Kakak senior, saya ingat Anda mengatakan bahwa ada cara lain untuk menjadi murid batin, dan itu direkomendasikan oleh para tetua. Hanya perlu 3 tetua untuk merekomendasikan Anda, bukan? Dev bertanya pada Wei Qing. Wei Qing mengangguk, lalu berkata dengan wajah penuh kebingungan, adik laki-laki, tidak mudah untuk direkomendasikan oleh para tetua, apalagi kamu baru saja memasuki sekte Xian dan belum pernah menjadi murid luar. Jika kamu ingin menggunakan metode rekomendasi penatua, saya khawatir itu tidak akan berhasil sama sekali. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung putus asa. Adik laki-laki, jangan berkecil hati. Meskipun kamu tidak bisa direkomendasikan oleh para tetua, masih ada cara untuk dipromosikan menjadi murid batiniah. Kata Qianxiu. Apa yang bisa kita lakukan? Mata Dev berbinar. Adik perempuan Qian, apakah kamu ingin menantangku di atas ring? Wei Qing bertanya. Ya, jika kamu berhasil dalam tantangan ini, kamu dapat dipromosikan menjadi murid batiniah. Qianxiu mengangguk. Lupakan saja, sekte ini belum pernah melihat penantang yang berhasil selama ratusan tahun. Jika kamu meminta adik laki-lakimu untuk menantang, kamu sedang mencari kematian. Wei Qing menggelengkan kepalanya dan berkata. Kakak senior, bagaimana kamu menantang? Siapa yang kamu tantang? Mungkinkah jika murid batin memenangkan tantangan, dia bisa dipromosikan? Dev bertanya dengan ragu. Tidak semudah itu. Jika kamu menantang murid batin, itu akan jauh lebih mudah. Maka Lusan tidak perlu menunggu bertahun-tahun. Kamu perlu menantang murid diaken sekte tersebut. Hanya dengan mengalahkan murid diaken kamu bisa menjadi murid batiniah. Kamu bisa memikirkannya, bagaimana murid luar bisa menantang murid diaken yang sukses. Setiap kali saya menantang, murid diaken akan berusaha sekuat tenaga. Jika tidak, jika tantangannya berhasil, maka saya tidak akan malu untuk tetap tinggal di sekte Xian. Sekte api ungu telah ada selama ratusan tahun. Meskipun ada penantang hampir setiap tahun, tidak ada yang berhasil. Sebaliknya, banyak orang yang dipukuli menjadi orang yang tidak berguna. Tantangan ini terlalu berbahaya, jadi aku tidak memberitahumu. Wei Qing mengikuti cerita Dev. Kakak senior, saya ingin menantang, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mendaftar untuk tantangan ini. Ketika Dev mendengar ini, dia menjadi tertarik. Dia pasti akan mampu menantang dengan sukses. Meskipun Dev tidak ingin memperlihatkan kekuatannya sebelum waktunya, untuk memasuki gerbang dalam, Dev harus menantang. Adik laki-laki, kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Jika kamu menantangku, kamu pasti akan kalah. Anda harus tahu bahwa kekuatan minimum seorang murid diaken adalah alam kesengsaraan tingkat 6. Liu Xitong itu sudah berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Dia akan mencapai alam kesengsaraan tingkat 9 sebentar lagi. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan mereka? Wei Qing membujuk Dev.
Saudaraku, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Bahkan Liu Sitong, aku merasa bisa mengalahkannya. Dev berkata dengan percaya diri. Bab 3945, terlalu banyak menyombongkan diri. Kamu benar-benar kurang ajar. Jika kamu memiliki kepercayaan diri sebesar itu, aku bisa membiarkanmu menantangku. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan membiarkanmu menjadi murid batiniah. Saat ini, Liu Sitong dan Lu San juga keluar. Tepat ketika dia mendengar kata-kata Dev, Liu Sitong berkata dengan nada meremehkan. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Dev, seorang pria di alam kesengsaraan tingkat 4, bisa mengalahkannya. Dia bisa mengalahkan Dev dengan satu tangan. Kata-kata Liu Sitong membuat banyak orang berkumpul. Semua orang terkejut melihat Dev menantang Liu Sitong untuk bergabung dengan murid batin. Anda harus tahu bahwa Dev tidak melewati alam perampokan tingkat keempat, tetapi Liu Sitong melewati alam perampokan tingkat ke-8. Perbedaannya terlalu besar. Adik laki-laki, jangan dengarkan dia. Kami sedang memikirkan cara. Ketika guru keluar dari ruang pertemuan, kami akan mendiskusikannya dengan guru. Jika kamu mengikuti Liu Sitong, kamu pasti akan mati. Orang ini tidak mudah untuk dipertahankan. Selain itu, meskipun itu adalah kompetisi seni bela diri di atas ring, kamu tidak harus pergi ke Liu Sitong. Kamu dapat memilih di antara murid Diaken. Ini adalah hakmu. Wei Qing buru-buru mengikuti Dev dan berkata. Dia takut Dev tidak memahami aturan dan akan ditipu oleh Liu Sitong. Wei Qing, apa yang benar atau tidak? Dia tidak punya pilihan selain bersaing dengan saya. Dia memilih orang lain. Jika saya tidak lulus, jangan lupa bahwa saya adalah ketua juri penilaian. Liu Sitong berkata dengan mata muram. Kali ini penilaiannya adalah kesalahan besar, Liu Sitong merasa tidak nyaman, dan sekarang dia bisa melampiaskannya pada Dev. Kamu sangat tercela. Qian Xiu melihat ini dan menatap Liu Sitong. Berarti, Liu Sitong tersenyum, ini adalah aturan sekte. Apakah menurut Anda mereka yang membuat aturan sekte itu tercela? Hahaha, jika kamu ingin menjadi murid batin, kamu harus melewati kakak senior Liu. Kalau tidak, tidak ada di antara kalian yang bisa menjadi murid batiniah. Lu San tertawa bangga. Nak, menilai dari kualifikasimu, jika kamu beralih ke silsilah kami sekarang, aku dapat dengan mudah menjadikanmu murid batiniah. Liu Sitong berkata pada Dev. Apakah kamu layak? Dev tersenyum dingin. Nak, jika kamu tidak berbicara kasar, jika kamu ingin menjadi murid batin, pukullah aku. Mata Liu Sitong sedikit menyipit. Wei Qing akan sangat marah saat ini. Dia juga murid diakon, tapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali sekarang. Siapa yang menjadikan guru Liu Sitong menjadi pemimpin sekte baru? Dia sekarang khawatir Dev pasti akan terluka jika dia mengikuti Liu Sitong. Jika tidak, semuanya akan langsung hancur. Jauh lebih mudah mengalahkanmu daripada buang air besar dan kentut. Dev memandang Liu Sitong dengan jijik. Kata-kata Dev segera membuat semua orang melihatnya dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat 4 berani mengatakan bahwa mengalahkan kultivator alam kesengsaraan tingkat 8 lebih mudah daripada buang air besar dan kentut. Ini terlalu menyombongkan diri. Adik laki-laki, berhenti bicara dan tutup mulutmu. Wei Qing mengerutkan kening. Dia takut Dev membuat Liu Sitong kesal dan itu akan berakhir buruk. Qian Xiu dan yang lainnya juga membujuk Dev untuk berhenti bicara. Saudaraku, apa yang aku katakan adalah kebenaran, kenapa aku tidak bisa mengatakannya? Dengan kekuatannya, aku bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu tangan. Dev mencibir. Karena dia tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya, Dev sebaiknya memamerkan kehebatannya. Apa yang dikatakan Dev memang benar. Dengan kekuatan Liu Sitong, Dev memang bisa mengalahkannya dengan satu tangan. Mendengar perkataan Dev, wajah Liu Sitong memerah karena marah dan berkata, wah, kamu terlalu gila. Biar ku beritahu, meskipun aku melumpuhkanmu di atas ring, kamu pantas mendapatkannya dan tidak akan ada hukuman. Kalau begitu di atas ring, jika aku menghancurkanmu, apakah akan ada hukuman? Dev bertanya. Wei Qing terdiam beberapa saat setelah mendengarkan kata-kata Dev. Pasti ada batasan untuk pamer, dan pamer Dev terlalu berlebihan. Saudara-saudara lainnya memandang Dev, mata mereka penuh ejekan. Bab 3946 apakah itu kamu? Dev melebih-lebihkan kemampuannya. Jika dia mengatakan ini kepada Wei Qing, yang sekuat Liu Sitong, itu mungkin dianggap sebagai tanda kepercayaan diri dan ketangguhan. Tapi ketika itu keluar dari mulut Dev, itu hanya lelucon dan dia melebih-lebihkan kemampuannya. Bagaimana seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan dapat bersaing dengan biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan? Ini adalah perbedaan dari 4 alam kecil. Anda harus tahu bahwa semakin tinggi suatu alam, semakin besar jarak antar alam kecil. Adik laki-laki, berhenti bicara, aku akan membantumu menemukan cara untuk memasuki pintu dalam. Wei Qing mengerutkan kening dan berkata dengan marah kepada Dev. Saudaraku, tunggu saja dan lihat pertunjukan yang bagus. Dev tersenyum ringan, lalu memandang Liu Sitong, penilaian sekarang batal, dan taruhan awal juga batal. Sekarang kita bertaruh lagi. Jika Anda mengalahkan saya, koin spiritual yang saya pertaruhkan masih bisa menjadi milik Anda. Petik 2. Oke. Jika kamu mengalahkanku, aku akan memberimu koin rohku, dan ketika aku melihatmu, aku akan memanggilmu kakak.
Liu Sitong langsung setuju. Ini hanya memberi diri Anda uang secara gratis. Di mana arenanya? Ayo bertanding sekarang, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan untukmu. Dev bertanya. Adik laki-laki. Wei Qing dan Qian Xiu sama-sama ingin membujuk Dev, tapi Dev melambaikan tangannya dan menyuruh mereka semua diam. Ikut denganku. Liu Sitong melompat, diikuti oleh Dev. Pada titik ini, Dev tidak lagi peduli apakah kekuatannya akan terlihat. Tidak masalah jika Anda mengungkapkan kekuatan Anda, selama Anda tidak mengungkapkan identitas Anda. Melihat Dev pergi bersama Liu Sitong, semua orang mengikutinya. Persaingan dengan 4 alam kecil seperti ini belum pernah terjadi di seluruh sekte Xian. Wei Qing juga mengikuti dengan cemas. Mengapa adik junior ini begitu ceroboh? Wajah Wei Qing penuh kecemasan, dan dia bahkan meminta seseorang untuk memberitahu tuannya. Tapi saya tidak tahu apakah mereka bisa diberitahu. Lagi pula, tidak semua orang bisa memasuki ruang konferensi. Hei, adik laki-laki terlalu impulsif. Sayang sekali jika Liu Sitong menghancurkannya. Qian Xiu juga sangat cemas. Sayang sekali jika orang sebaik itu dihancurkan. Kakak laki-laki, kakak perempuan, kamu bisa dengan paksa menghentikan adik laki-lakiku dan membuatnya pingsan. Pertarungan seperti ini hanya akan menyebabkan kematian yang sia-sia. Benar, adik laki-laki tidak mengetahui bahaya Liu Sitong, tapi kami tahu. Banyak rekan magang juga mengatakan hal ini. Ya, kami akan mengambil adik laki-laki itu dengan paksa sebentar lagi. Qian Xiu sepertinya sudah membuat keputusan. Wei Qing mengangguk penuh semangat. Dia tidak bisa melihat Dev mencari kematian. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Penatua Yu tidak akan bisa menjelaskannya. Liu Sitong membawa Dev ke panggung kompetisi. Panggung kompetisi di sini terbuat dari berlian khusus, dan pola formasi muncul di sekitar panggung. Jelas sekali, pola formasi ini seharusnya dibuat oleh Penatua Cui. Diperkirakan Penatua Cui adalah satu-satunya master formasi di seluruh sekte Xian. Area di sekitar arena sudah dipenuhi orang, semuanya datang untuk menyaksikan keseruannya. Dan keempat tetua wasit juga diundang keluar saat ini. Liu Sitong, saya ingat hari ini adalah hari penilaian. Mengapa Anda membawa orang ke tahap kompetisi ini? Salah satu tetua wasit bertanya pada Liu Sitong. Wasit Penatua, hari ini karena formasi penilaian rusak, beberapa murid ingin berkompetisi dalam tantangan seni bela diri dan dipromosikan menjadi murid batin. Liu Sitong berkata. Oh, wasit yang lebih tua mengangguk. Lagi pula, ada tantangan hampir setiap tahun, jadi tidak mengherankan. Biarkan murid luar dan murid diaken yang menantang naik ke panggung. Setelah wasit yang lebih tua selesai berbicara, dia duduk kembali di kursinya. Dev mengikuti Liu Sitong dan berdiri di panggung kompetisi. Wasit yang lebih tua memandang mereka berdua, sedikit mengernyit dan berkata, Liu Sitong, biarkan murid diaken itu naik ke panggung. Wasit Penatua, kali ini akulah yang menantang. Liu Sitong berkata. Apakah itu kamu? Wasit yang lebih tua terkejut. Bab 3947, mulutnya sangat keras. Anda harus tahu bahwa Liu Sitong adalah yang paling kuat di antara murid diaken, dan sekarang menjadi murid yang bangga dari pemimpin sekte baru. Murid luar yang tidak bisa melihat mana yang akan memilih Liu Sitong sebagai tantangan. Bukankah sudah jelas kita akan kalah? Wasit yang lebih tua melirik ke arah Dev dan berkata, apakah murid inilah yang mengajukan tantangan? Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak mungkin untuk menantang Liu Sitong. Perbedaan tingkat kultivasinya terlalu besar. Jika dibandingkan dengan Liu Sitong, Anda mungkin tidak bisa mengalahkannya dengan setiap gerakan. Ya, itu dia. Liu Sitong mengangguk. Apalagi yang bisa dibandingkan? Kompetisi ini tidak ada artinya. Dengan kesenjangan dunia yang begitu besar, aku khawatir kamu bisa membunuhnya hanya dengan satu tangan. Kata wasit dengan membosankan. Persaingan dengan kesenjangan yang begitu besar seperti ini sama sekali tidak ada gunanya. Semuanya berakhir begitu dia mengangkat tangannya, yang membuat mereka, wasit dan tetua, merasa bosan. Wasit yang lebih tua, meskipun saya menghancurkannya sampai mati dengan satu jari, saya tetap harus melalui prosesnya, jika tidak, beberapa orang tidak akan yakin. Liu Sitong menatap Dev sambil mencibir. Tapi mata Dev penuh dengan ketenangan, dan ada senyuman mengejek di sudut mulutnya. Oke, ayo kita mulai. Setelah wasit yang lebih tua selesai berbicara, dia dengan lembut menekankan tangannya pada batu seukuran telapak tangan. Segera, sinar cahaya tiba-tiba menyala, dan beberapa formasi menyelimuti panggung kompetisi. Setelah formasi diaktifkan, Dev dan yang lainnya dapat memulai. Tidak peduli apa yang terjadi di dalam, itu tidak akan mempengaruhi bagian luar. Demikian pula, orang-orang di luar tidak dapat mempengaruhi orang-orang di panggung kompetisi. Melihat formasi tersebut diaktifkan, Wei Qing dan Qian Xiu menjadi gugup. Mereka ingin menghentikan Dev, tetapi sekarang setelah formasi tersebut diaktifkan, mereka tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Melihat formasi yang diaktifkan di sekitarnya, Liu Sitong tersenyum dingin dan berkata, wah, saya tidak menyangka kamu akan menjadi anak sapi yang baru lahir dan tidak takut pada harimau. Tapi hari ini saya ingin menggunakan kamu untuk membangun kekuatan kamu. Kamu pantas mendapatkan kamu kemalangan, jadi setelah kamu mati, jangan salahkan aku. Aura alam kesengsaraan tingkat 8 melonjak dari tubuh Liu Sitong, dan seluruh arena kompetisi dipenuhi dengan aura Liu Sitong.
Kamu ingin membunuhku? Dev mencibir. Omong kosong, kamu pendatang baru berani menyinggung perasaanku. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana kamu bisa meyakinkan publik? Tapi kamu tidak harus mati. Selama kamu berlutut dan memohon padaku sekarang dan bergabung dengan garis keturunan kita, aku bisa mengampuni nyawamu. Liu Xitong berkata. Dia juga bisa menjaga Dev tetap hidup. Bagaimanapun, Dev adalah generasi kedua yang kaya. Jika dia bergabung dengan garis keturunan mereka, dia bisa mengambil kesempatan untuk mengumpulkan sejumlah uang. Bah, kamu pikir kamu ini siapa? Jangan berlutut dan memohon padaku untuk tidak membunuhmu. Dev meludah dengan keras. Penampilan arogan itu membuat Liu Xitong sangat marah. Kakak senior Liu, tampar dia sampai mati. Orang ini terlalu gila. Lu Shan berteriak. Wei Qing dan Qian Xiu semuanya tampak gugup. Mengapa adik kecil ini bicaranya begitu keras? Dia jelas tidak bisa mengalahkanku, jadi dia tidak bisa lebih jujur. Qian Xiu sangat bingung. Adik kecil ini pasti berasal dari keluarga kaya. Dia sudah dimanja sejak kecil. Dia bahkan tidak tahu apa itu rasa takut. Wei Qing melihat penampilan Dev dan kemurahan hati Dev ketika dia bergerak, dan menebak bahwa Dev pasti adalah putra dari sebuah keluarga besar. Sejak saya masih kecil, saya tidak pernah mengalami kemunduran apapun, jadi saya sangat sombong. Tapi ini adalah sekte Xian, dan jika Dev masih sombong, dia akan menderita kerugian. Nak, menderita kematian. Liu Xitong sangat marah dan langsung menghilang. Segera setelah itu, saya melihat sesosok tubuh, langsung menuju ke arah Dev, dan menamparkan Dev dengan telapak tangan. Aura ganas menyerbu ke arah Dev seperti tsunami. Tangan Liu Xitong yang lain berada tepat di belakang punggungnya. Sepertinya dia berencana menamparkan Dev sampai mati dengan satu tangan. Melihat Liu Xitong yang datang dengan wajah galak, Dev menyeringai di sudut mulutnya. Bab 3948 mungkinkah dia sakit? Dengan lambaian lembut tangannya, Liu Xitong merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya, dan kemudian dia menemukan Dev di depannya. Mati. Liu Xitong menamparkan Dev dengan satu telapak tangan. Telapak tangan ini langsung menembus tubuh Dev, tapi Dev sepertinya baik-baik saja. Liu Xitong terkejut dan menyerang Dev lagi. Tapi Dev tidak melawan sama sekali dan membiarkan Liu Xitong terus menyerangnya. Ada apa dengan kakak senior Liu? Apakah kamu bodoh? Mengapa kamu melakukan gerakan sembarangan di arena kompetisi? Seseorang bertanya pada Lu Shan. Lu Shan juga bingung saat ini. Dia melihat Liu Xitong melambaikan tangannya di depan Dev. Tapi Dev tidak jauh di depan Liu Xitong, dan dia tidak bergerak sama sekali. Dia memandang Liu Xitong seperti monyet. Wei Qing dan Qian Xiu juga terkejut dan tidak mengerti apa yang dilakukan Liu Xitong. Kakak senior Wei Qing, apakah Liu Xitong sakit? Qian Xiu bertanya. Ini, aku belum pernah mendengar Liu Xitong sakit. Mungkinkah? Wei Qing sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba terbuka lebar. Bagaimana kabarnya? Qian Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah Liu Xitong berada di bawah ilusi? Seluruh tubuhnya berada di bawah ilusi, jadi dia menjadi seperti ini. Wei Qing menganalisis. Ilusi, bagaimana dia bisa berada di bawah ilusi? Wajah Qian Xiu masih penuh keraguan. Adik perempuan, kamu terlalu bodoh. Tentu saja itu adalah ilusi yang diberikan oleh adik laki-lakiku, dan Liu Xitong terpengaruh secara langsung. Ternyata adik laki-lakiku sudah mengambil keputusan. Pantas saja dia sama sekali tidak takut pada Liu Xitong. Wei Qing berkata dengan kagum. Apakah adik laki-lakiku masih menjadi master formasi? Tidak mungkin. Dia masih terlalu muda. Bagaimana dia bisa menjadi master formasi? Qian Xiu sedikit mengernyit dan memandang Dev di panggung kompetisi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Adik perempuan, adik laki-lakiku mungkin memiliki ilusi slip giok di tubuhnya. Selama slip giok diaktifkan, ilusi juga akan diaktifkan. Jangan lupa bahwa adik laki-laki itu sangat kaya, jadi sangat mungkin menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa slip formasi giok. Wei Qing menjelaskan. Ya, seharusnya begitu. Qian Xiu akhirnya mengerti sekarang. Saat ini, Liu Xitong sedang berada di atas panggung, melompat-lompat seperti monyet, seolah-olah sedang bersaing dengan orang lain, namun nyatanya hanya dialah yang mengambil tindakan. Dev berdiri tidak jauh, dengan tangan terlipat di depan dada, wajahnya penuh ejekan. Segera, Liu Xitong berkeringat banyak, jelas kelelahan, dan dengan wajah galak, dia terus berteriak. Di mata Liu Xitong, dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mengalahkan Dev, dia tidak dapat menjatuhkan Dev. Ini hampir membuat Liu Xitong pingsan. Saat Liu Xitong berteriak, Dev akhirnya bergerak. Dev melompat dan kemudian menendang punggung Liu Xitong dengan keras. Liu Xitong berbaring di panggung kompetisi seperti anjing yang memakan kotoran. Dev menginjak Liu Xitong dengan satu kaki dan melambai kepada penonton seperti seorang pemenang. Pada saat ini, semua penonton terkejut dan melihatnya dengan tidak percaya. Bahkan wasit dan tetua pun bingung. Melihat pemandangan di panggung kompetisi, mereka lupa mengumumkan hasilnya. Luar biasa, adik laki-laki luar biasa. Bagus sekali, adik laki-laki adalah yang terbaik. Aku mencintaimu. Hahaha, anjing makan kotoran. Alam kesengsaraan tingkat 8 tidak bisa mengalahkan alam kesengsaraan tingkat 4. Lelucon yang luar biasa. Wei Qing dan yang lainnya bersorak gembira.
Setelah terkejut, Wei Qing buru-buru berteriak kepada tetua wasit, "Tetua, pemenang ditentukan oleh skor, apakah sudah waktunya mengumumkan hasilnya?" Ini. Wasit yang lebih tua tampak malu dan tidak tahu bagaimana mengumumkannya. Liu Sitong, yang terinjak-injak, juga terbangun dari ilusi saat ini. Melihat penampilannya yang memalukan, dia langsung berteriak dengan marah, "Nak, jika kamu berani menipuku, aku akan membunuhmu." Bab 3949, Tabrakan Kekuatan. Mengikuti raungan Liu Sitong, tubuhnya tiba-tiba terbakar. Dev mundur dengan cepat, dan Liu Sitong mengambil kesempatan itu untuk berdiri, dan nyala api berubah menjadi pedang panjang dan diayunkan ke arah Dev. "Jika kamu ingin menjadi murid dalam dari Sekte Xian, kamu harus mengalahkanku dengan api yang ekstrim." Sangat memalukan menggunakan ilusi untuk memanfaatkan orang lain. Saat menyerang Dev, Liu Sitong berteriak. Yang dia inginkan adalah memberitahu semua orang bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi Dev, bukan karena keahliannya lebih rendah dari orang lain. Ternyata orang ini menggunakan sihir ilusi pada kakak senior Liu. Sungguh memalukan. Tidak heran kakak senior Liu tampak bodoh sekarang. Dalam kompetisi Sekte Xian, kamu sebenarnya menggunakan ilusi. Ini bukan keahlianmu yang sebenarnya. Lusan dan yang lainnya langsung menuduh Dev. Jelas sekali, ini adalah Liu Sitong yang membuat alasan untuk dirinya sendiri, dan dia harus membiarkan Dev menggunakan si Huo untuk mengalahkannya. Tapi sekarang bahkan para tetua wasit tidak mengatakan apa-apa, apalagi yang bisa dilakukan Wei Qing dan yang lainnya. Saya melihat Liu Sitong menebas Dev dengan pedangnya. Pedang ini langsung menyebabkan ruang bergetar, dan seluruh panggung kompetisi diselimuti api. Dev berhenti sejenak dengan kakinya, dan seluruh tubuhnya menghilang dalam sekejap, lalu dia melihat api membubung di atas kaki Dev. Dev menggunakan langkah pengendalian kebakaran dan menghindari serangan Liu Sitong. Liu Sitong merindukan pedangnya, dan wajahnya penuh amarah. Dev belum berani mengungkapkan kekuatan penuhnya. Alasan mengapa dia menggunakan ilusi barusan adalah untuk membuat semua orang berpikir bahwa dia menang dengan oportunisme. Namun siapa sangka tetua wasit tidak mengambil keputusan sama sekali, juga tidak menghukum Liu Sitong kalah. Sekarang Liu Sitong tidak diperbolehkan menggunakan ilusi, dan hanya bisa menggunakan api yang ekstrim. Dev belum bisa menggunakan api tertinggi dari Sekte Xian. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan diselidiki. Entah itu api dari pusat bumi, api dari klan iblis, atau api es yang sangat dingin, Dev tidak boleh terlalu terbuka. Sekte api ungu awalnya didedikasikan untuk berlatih teknik berbasis api. Jika Dev mengekspos terlalu banyak api yang ekstrim, dia pasti akan dicurigai dan bahkan ditangkap untuk penelitian. Saat ini, Dev hanya bisa menggunakan langkah api untuk sementara untuk menghindar. Untungnya, langkah api juga merupakan keterampilan berbasis api, jadi Liu Sitong tidak bisa berkata apa-apa. "Adik laki-laki, keterampilan membuat api dengan kakimu ini sungguh luar biasa. Begitu cepat." Qian Xiu hanya bisa menghela nafas saat melihat langkah pengendalian tembakan Dev. "Keterampilan macam apa ini? Mengapa saya belum pernah melihat guru menggunakannya sebelumnya? Saya ingin guru mengajari saya. Ini terlalu cepat." Wei Qing melihat langkah Dev yang membengkokkan api dengan rasa iri di wajahnya. Dia pikir itu diajarkan oleh Penatua Yu, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah metode yang benar-benar abadi. Belum lagi Penatua Yu, bahkan Master Sekte mereka pun tidak mengetahuinya. Terlebih lagi, Dev tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam langkah pengendalian kebakaran ini, dia juga tidak mempelajari semuanya. Jika Anda benar-benar mempelajari langkah pembengkokan api, Anda dapat bergerak ribuan mil dalam satu langkah dan bergerak dalam sekejap. Saat ini di panggung kompetisi, Liu Sitong sangat marah pada Dev. Dia tidak tahu jenis teknik api apa yang digunakan Dev, tapi teknik itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengenai atau menangkapnya sama sekali, seperti seekor loah. Bulu di seluruh langit. Liu Sitong berteriak keras, dan pedang panjang di tangannya terbakar, nyala api melesat langsung ke langit, dan kemudian jatuh dari langit, berubah menjadi api di seluruh langit, seperti hujan lebat. Ketika Dev melihat ini, dia langsung menggunakan api untuk berubah menjadi pedang, lalu mengayunkan pedangnya ke atas. Dari tanah, api yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, langsung bertabrakan dengan api Liu Sitong yang memenuhi langit. Raungan terus berlanjut, dan api yang diayunkan oleh Dev mengikuti api Liu Sitong, bertabrakan dan menghilang di udara. Sama seperti menyalakan kembang api, mereka meledak menjadi semburan cahaya dan kemudian menghilang. Liu Sitong melihat pemandangan ini dan seluruh tubuhnya menjadi ganas. Tindakannya sama sekali tidak melukai Dev. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua terdiam. Bahkan Wei Qing dan yang lainnya terdiam, mengira Dev telah menggunakan ilusi untuk menipu Liu Sitong. Tapi sekarang, kedua belah pihak benar-benar bertabrakan dalam kekuatan. Dev tidak dirugikan. Bab 3950 sengaja disembunyikan. Liu Sitong tampak garang, dia tidak percaya bahwa Dev, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, benar-benar bisa bertarung melawan dirinya sendiri, seorang biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan. Bersamaan dengan raungan Liu Sitong, sejumlah besar cahaya pedang menyala ditembakkan lagi. Dev melihat ekspresi Liu Sitong yang hampir gila dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bibirnya, dia tahu bahwa Liu Sitong sangat marah padanya hingga dia hampir pingsan. Ledakan. Dev langsung memadamkan cahaya pedang. Cahaya pedang ini langsung menghancurkan cahaya pedang Liu Sitong yang menyala-nyala. Kemudian Liu Sitong tiba-tiba mendarat, menimbulkan semburan asap dan debu.
Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Akan sangat mengejutkan jika Dev bisa setara dengan Liu Xitong. Tapi sekarang, Liu Xitong dihempaskan dengan satu pedang. Kontras semacam ini sangat sulit diterima semua orang untuk sementara waktu. Bukankah ini lelucon bahwa pedang dari alam kesengsaraan tingkat keempat menghempaskan alam kesengsaraan tingkat ke-8? Bahkan jika ada orang jenius yang bisa melompati dan bertarung, mustahil untuk melintasi begitu banyak alam. Ini di luar pengetahuan semua orang. Wei Qing membuka mulutnya dan berkata dengan tidak percaya, ini, saudara junior benar-benar mengalahkan Liu Xitong dengan kekuatannya. Awalnya saya mengira Liu Xitong berada di bawah ilusi, jadi dia diserang oleh Dev. Tapi bagaimana dengan sekarang? Ini adalah kompetisi kekuatan murni, dan tidak ada kemungkinan oportunisme. Itu adalah kompetisi kekuatan murni seperti ini, dan bahkan Liu Xitong pun dikalahkan. Adik laki-laki pasti menyembunyikan kultivasinya. Pantas saja dia berani menerima kompetisi Liu Xitong dengan mudah. Qianxiu memandang Dev dengan kagum. Dia pikir Dev pasti menyembunyikan kekuatannya. Wajar jika beberapa master menyembunyikan kekuatannya sendiri karena berbagai alasan. Dan banyak orang melakukan hal yang sama. Bayangkan saja Dev sekarang, yang menekan wilayahnya ke alam kesengsaraan tingkat keempat, tetapi kekuatan aslinya sangat tinggi. Dengan cara ini, Liu Xitong akan berpikir bahwa dia pasti akan menang. Namun jika dibandingkan dengan dunia nyata, ditekan dan dipukuli oleh orang lain adalah tipikal kasus berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dengan cara ini, reputasi Dev meningkat pesat, dan dia juga bisa mempermalukan Liu Xitong. Sangat mungkin adik junior ini levelnya lebih tinggi dariku. Wei Qing juga percaya bahwa Dev menyembunyikan kekuatannya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Dev berada di alam kesengsaraan tingkat keempat dan tidak ada alam tersembunyi sama sekali. Hanya saja identitas Dev tidak sebanding dengan biksu biasa seperti mereka, jadi itulah mengapa hasil ini terjadi. Alam yang tercela, tidak tahu malu, tersembunyi, dan tidak terduga. Orang-orang tercela seperti itu tidak dapat bergabung dengan sekte Xian kami. Ketika Lusan melihat pemandangan ini, dia segera berteriak. Dia percaya bahwa Dev menyembunyikan wilayahnya dan dengan sengaja menunjukkan kelemahan untuk membuat Liu Xitong ceroboh. Metode oportunistik ini sama sekali bukan kompetisi sesungguhnya. Wasit yang lebih tua juga terlihat muram saat ini. Jika Dev benar-benar sengaja menyembunyikan wilayahnya dari awal untuk membuat Liu Xitong menjadi ceroboh, maka pertempuran ini tidak akan dihitung. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi penilaian sekte dalam sekte Xian, bukan pertarungan hidup dan mati. Tidak perlu menggunakan metode ini. Orang licik seperti itu tidak cocok untuk menjadi murid batin dari sekte api ungu. Nak, kamu menipuku, dan kamu benar-benar menggunakan alam tersembunyimu untuk membodohiku. Liu Xitong bangkit dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Wasit yang lebih tua juga telah membuka formasi platform kompetisi pada saat ini, melompat ke platform kompetisi, dan berkata dengan suara dingin dan marah, kamu sengaja menyembunyikan wilayahmu dan menyebabkan lawan salah menilai. Cara menang seperti ini bukanlah efektif, dan itu juga tidak memenuhi persyaratan sekte Xian kami. Kamu tidak bisa menjadi murid dalam dari sekte Xian kami, kembalilah ke tempat asalmu. Melihat ini, Wei Qing, Qianxiu dan yang lainnya bergegas ke panggung kompetisi untuk memohon kepada Dev. Bersambung.